Ya, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana semua sehat ya? Itulah doa dan harapan saya, istri dan seluruh hamba Tuhan di sini. Tiap kali mendoakan supaya seluruh jemaat dalam keadaan sehat, ya, sehat rohaninya, sehat tubuhnya, dan juga sehat ekonominya. Ya, sekalipun Anda dan saya dalam situasi yang tidak mudah pada hari ini. Baik, pesan pastoral pada hari ini saya akan berbicara tentang iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Jadi iman itu harus bertumbuh seperti ketika Anda menanam tanaman, ya. Kita mulai menanam dari benih, beberapa saat kemudian benih itu mulai tumbuh sedikit menjadi kecambah, tapi lambat laun menjadi tumbuhan, tumbuh dan tumbuh terus. Nah, iman juga demikian. Jadi tidak ada kekristenan yang instan, ya, lalu serta-merta atau tiba-tiba Anda menjadi dewasa dalam iman. Tidak bisa, ya. Kita mulai seperti saya bilang tadi, pertumbuhan tanaman yang kita tanam, juga pertumbuhan fisik, ya. Jadi dari baby menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dan menjadi dewasa, ada pertumbuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman yang bertumbuh. Ada satu cerita yang menarik yang dikisahkan oleh Tuhan tentang murid-muridnya yang gagal, ya, gagal untuk mengusir itu roh jahat dalam hati seseorang. Ya. Mari, kalau Anda sempat membaca Alkitab, coba kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 17, atau kalau enggak Anda bisa mendengar saja. Matius 17 ayat 14 mulai. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Nah, Anda sudah kenal kisah ini, ya. Saya tidak perlu menceritakan ulang. Nah, dan ketika Yesus sendirian bersama dengan murid-muridnya, para murid bertanya, "Guru, Tuhan, kenapa kami nggak bisa mengusir setan-setan ini?" Tuhan mengatakan, "Karena kamu kurang percaya." Perhatikan, jadi kurang percaya itu sama buruknya dengan tidak percaya. Ya, Anda jangan mengatakan kurang percaya itu sedikit lebih baik daripada tidak percaya. Ya, jangan. Jadi kurang percaya itu sama dengan tidak percaya sama sekali. Nah, itu yang terjadi. Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu murid-murid, ya, orang-orang percaya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, "Hai gunung,
tercabut kamu dan pindah. Dan itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Rekomendasi Tuhan berikan. Tuhan sendiri yang memberikan jaminan, yang memberikan rekomendasi kepada murid-muridnya, kepada Anda juga kepada saya. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ya. Nah, kiranya Roh Kudus akan menghidupkan kalimat ini pada hari ini untuk Anda semua, untuk kita semua, untuk orang-orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda perhatikan syaratnya adalah setiap orang percaya harus memiliki iman. Tidak perlu iman yang besar dulu, ya. Iman sebesar biji sesawi. Saya pernah memiliki biji sesawi yang diambil memang dari Timur Tengah, yang diambil dari Israel. Biji itu kecil sekali, ya, kecil sekali. Kalau Anda belum bisa bayangkan, kira-kira sebesar biji atau itu sebesar biji kemangi, tahu tidak kemangi itu ya? Itu kecil banget. Nah, segitu tuh, ya, biji sawi seperti itu, besar juga seperti itu. Tetapi ketika biji sawi ditanam seseorang, tumbuh, ya, biji sawi itu sejenis sayur-sayuran yang ada di Timur Tengah sana, ya, sejenis itu. Jadi jangan bayangin seperti pohon mangga atau pohon beringin, bukan, sejenis sayur-sayuran. Tetapi kalau dia sudah tumbuh, biji sawi ini ditanam, tumbuh, dan dia akan bertumbuh terus melebihi dari jenis sayur-sayuran yang lain. Sehingga di atas ranting-ranting biji sesawi itu burung-burung membuat sarang. Nah, seperti itu. Maksudnya adalah ini bicara tentang pertumbuhan, bertumbuh. Sekalipun pada awalnya kecil, tapi lambat laun dia bertumbuh dan bertumbuh menjadi besar. Jadi iman kita juga digambarkan seperti itu. Ya. Kita tidak perlu untuk awal tidak perlu memiliki iman yang besar. Ya. Iman yang besar sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau iman Anda lebih besar dari itu. Tapi tentu kita mulai dari iman yang kecil seperti itu. Nah, untuk itu harus bertumbuh. Dan iman bisa bertumbuh itu melalui beberapa hal. Salah satu adalah melalui kesulitan-kesulitan. Ya, melalui kesulitan, melalui kesukaran-kesukaran. Itu bisa membuat iman tumbuh. Ya. Kalau Anda masih ingat ya, kita punya anak yang masih kecil-kecil, anak itu belajar jalan. Ya, anak itu baru belajar jalan. Ya, kita latih anak-anak berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh, nangis, anak-anak kan nangis kan, menangis kan jatuh. Dan kita sebagai orang tua yang baik, ya, lalu kemudian kita tidak mengatakan, kita gendong anak itu setelah menangis, lalu kita bilang anak sudah jalan lagi, nanti jatuh lagi, kan nggak begitu, ya. Ya, waktu dia jatuh kita tolong, bangkit berdiri, 1, 2 langkah lagi, 3 langkah lagi, jatuh, ya udah ditolong lagi, dibangun nih. Sakit memang bagi anak-anak itu sakit. Tapi itu adalah merupakan latihan-latihan. Ya, setelah jatuh 2-3 kali jatuh, lama-lama anak-anak nggak jatuh. Oh, jalannya mulai lancar, ya, jalannya mulai lancar, mulai berlari itu anak-anak. Ya kan seperti. Nah, seperti itu. Iman itu analoginya juga seperti itu. Ya. Nah, kita permulaan percaya, belajar percaya. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang Bapa di surga itu Bapa yang maha bijaksana. Seperti yang saya ceritakan kepada Anda tadi, bahwa Anda, kita semua adalah para orang tua, Bapak Ibu yang bijaksana, baik, mengasihi anak-anak, bijaksana. Ya, anak-anak kita jatuh waktu belajar berjalan, ya memang kita perlu tolong. Tapi kita tidak serta-merta kita bikin proteksi, anak-anak tidak boleh jalan. Ya, itu malah Anda akan menghancurkan masa depan anak-anak, kan? Anak-anak maka makin nggak bisa berjalan itu, ya. Jadi kita biarkan. Jadi Bapak Surgawi kita juga begitu.
Ya, nah seringkali Bapa Surgawi itu membiarkan dalam tanda kutip ya, dia tidak mendatangkan kesulitan, tetapi dia membiarkan kesulitan-kesulitan ya, terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kesulitan itu ekonomi, ataukah kesulitan-kesulitan dalam bentuk yang lain? Kadang-kadang ya kita merasal ya, seperti anak-anak itu waktu jatuh, aduh kok disuruh jalan lagi, ini papa mama kejam. Begitu barangkali ya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Ya, kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami kesukaran yang seperti ini, harus menanggung sendiri? Anda tidak menanggung sendiri. Bapa yang Maha Bijaksana itu memang membiarkan dan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk berharap, belajar untuk bersandar kepada Dia, belajar untuk mempercayakan janji-janjinya. Kita belajar banyak, ya. Kita belajar tidak bersandar pada diri kita, tapi bersandar pada anugerah kasih karunia Tuhan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ya. Jadi pertumbuhan iman kita itu sama seperti hampir mirip-mirip dengan pertumbuhan fisik Anda, fisik kita. Ya mirip-mirip begitu. Prinsipnya kayak seperti itu, ya. Nah, jadi marilah kita mencoba melihat dan kita sadar. Jadi ketika kita, Anda dan saya menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah dalam tingkat apapun, ada tingkat yang paling sukar, ya, dan Anda jangan cepat-cepat menghakimi mungkin menghakimi diri sendiri. Ini dosa apa ya? Kesalahan apa yang kulakukan ya? Kok sampai aku mengalami kesulitan yang seperti ini? Ya nggak salah lah, ya. Kita mawas diri. Kalau ada masalah-masalah kita mawas diri. Mungkin kita kurang bijaksana, mungkin apa. Tapi kalau Anda tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan kesalahan itu dalam diri kita, kita jangan terlalu menghakimi diri sampai kita stres, depresi, begitu, cari-cari, ya, mulai mencari-cari, itu. Atau menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan saya menghadapi ini? Jangan. Tapi ini Bapa di surga sedang melatih kita, ya, melatih kita supaya kita terbang lebih tinggi katanya, ya, kita lebih kuat, kita lebih punya integritas, kita lebih bersandar dan menyerah kepada Tuhan, ya. Ada kisah lain menarik dalam kitab Kejadian pasal 12. Contoh yang paling terkenal adalah Abraham. Nah, Abraham itu kan mendapat predikat bapak orang percaya, ya. Semua orang mengakui bahwa Abraham itu bapak orang percaya. Tapi sebelum Abraham berada dalam satu tingkat iman yang sedemikian rupa, dia tidak mengalami, artinya dia mengalami masalah-masalah, ya. Dia tidak serta merta mengalami jalan yang begitu mulus, ya, tanpa masalah begitu, enggak. Dalam kitab Kejadian pasal 12 kita menemukan cerita tentang Abraham. Tuhan memanggil Abraham keluar dari sana, ya. Keluarlah kamu dari negerimu, ya, dari keluargamu, dari semua yang ada padamu, pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Abraham taat ketika dia dipanggil. Waktu dia sampai di tempat itu, di tanah Kanaan, ternyata bukan seperti apa yang Tuhan janjikan. Dalam Kejadian pasal 12, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati barang siapa memberkati engkau. Tidak seperti itu. Nanti kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 12, begitu masuk tanah Kanaan, beberapa saat kemudian yang terjadi bukan berkat, tapi yang terjadi adalah bala kelaparan. Woi, saya yakin dia sedikit bimbang, ya. Nah, saya menafsirkan Abraham dalam kebimbangan seperti itu. Ternyata dia mengambil solusi, mengambil jalan keluar sendiri. Waktu terjadi bala kelaparan, dia bermigrasi ke Mesir, ya, untuk menghindari bala kelaparan itu. Dia bermigrasi di Mesir. Maksudnya di Mesir dia akan menghindari bala kelaparan, tapi justru di Mesir dia kena masalah. Ada tahu masalahnya kan? Bagaimana istrinya akan diambil oleh Firaun.
tapi tetap perlindungan ada di sana. Dan Tuhan berfirman supaya dia tidak ada di Mesir terus, dia kembali ke tanah Kanaan. Artinya apa? Artinya Abraham pernah gagal di situ, pernah bimbang di situ, bimbang terhadap apa yang Tuhan firmankan, Tuhan yang janjikan akan memberkati engkau, jadikan kamu bangsa yang besar dan seterusnya. Bimbang itu. Bukti kebimbangannya begitu otentik, dia pergi ke Mesir. Tapi Tuhan mau supaya Abraham berada dalam jalur yang benar, belajar beriman, belajar bersandar kepada Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk memberikan contoh-contoh seperti itu. Tokoh-tokoh beriman dalam perjalanan lama, orang-orang hebat, orang-orang beriman dalam perjalanan lama adalah orang-orang yang pernah memasuki pengalaman-pengalaman yang begitu tidak menyenangkan. Ya. Ayub misalnya, saya nggak usah cerita tentang Ayub. Penderitaan Ayub begitu ekstrim seperti itu. Saya kira tidak seorang pun di antara kita yang pernah mengalami pengalaman seperti Ayub. Hampir semua tokoh-tokoh beriman dalam perjalanan lama, dalam perjalanan baru pun kita melihat seperti itu, menemukan mereka adalah pribadi-pribadi yang mengalami masuk dalam kesulitan, masuk dalam kesukaran itu. Tapi kita lihat iman mereka adalah iman yang sungguh tidak dipermalukan. Kalau kita melihat daftar orang beriman dalam Ibrani pasal 11 mulai ayat 1 dan seterusnya, ada lihat itu nama-nama pahlawan-pahlawan iman baik dalam perjalanan lama dan perjalanan baru. Ada juga demikian. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami ya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, saya juga nggak mau. Tentu Anda juga nggak mau mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi terjadi, Tuhan izinkan. Ya. Artinya kita bersyukur, ya, marilah kita sadar dan ini adalah salah satu kurikulum yang harus kita lalui, ya, pelajaran iman yang harus kita lalui. Ya, jadi kalau Anda tidak melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, Anda tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dari iman. Ya. Yang kedua, iman bertumbuh melalui firman Tuhan. Ya. Iman datang dari mendengar dan mendengar atas sabda Kristus. Iman datang dari mendengar dari firman Tuhan. Nah, jadi sebagai orang percaya, Anda harus mengambil satu keputusan. Berkali-kali saya katakan, mengambil keputusan, kita harus membuat komitmen secara pribadi. Untuk apa? Membaca Alkitab setiap hari. Ya. Membaca Alkitab untuk konsumsi diri sendiri. Ya, sebagai hamba Tuhan saya membaca Alkitab untuk konsumsi pertumbuhan rohani saya, untuk konsumsi pelayanan juga ada, ya. Tapi saya makan untuk diri saya sendiri, untuk kebutuhan saya sendiri, membangkitkan, menguatkan iman saya sendiri. Ya. Iman itu tidak bisa dilepaskan dari membaca Alkitab setiap hari. Ya, rasanya pantas ya. Kalau banyak orang Kristen sudah mulai imannya menghadapi gradasi, mulai menurun, apalagi dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena informasi yang kita terima, yang kita lihat, ya, yang Anda lihat, yang Anda dengar, ya, berita-berita itu informasi. Itu adalah berita-berita yang melemahkan iman kita. Ya. Nah, sebab itu memang kita tidak bisa menutup mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, menutup telinga terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita pada dunia ini yang makin lama makin sulit. Ya, kita bisa melihatnya, membacanya, mendengarnya. Tapi Anda harus membuat satu balancing. Apa itu? Keseimbangan. Bagaimana keseimbangannya? Anda harus banyak mendapat informasi yang datang dari Tuhan melalui sabdanya. Jadi imbang, ya, antara informasi yang kita dengar dari dunia dan informasi yang datang dari Tuhan itu imbang. Syukur-syukur bukannya imbang. Informasi yang datang dari Bapa di surga melalui sabdanya itu harus lebih kuat, lebih banyak dari informasi-informasi yang kita terima dari dunia. Ya, dengan demikian maka iman kita akan bertumbuh.
ya, iman kita akan bertumbuh. Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bab itu melalui 2 hal ini mari kita belajar, kita renungkan hari ini. Pertama, kita mengambil keputusan, mengambil komitmen, dan kita mengerti yang pertama-tama bahwa Bapa di surga mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk melatih, ya, untuk melatih iman kita. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, membaca Alkitab setiap hari. Anda semua mengambil komitmen itu, ya. Karena mustahil iman bertumbuh tanpa membaca Alkitab, ya, tanpa mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan melalui hamba-hamba di gereja, melalui buku-buku rohani, tapi perlu mengkonsumsi makanan rohani, itulah sabda Tuhan melalui pembacaan rohani, pembacaan secara pribadi, ya. Anda punya komitmen untuk itu dan yakinlah, ya, imanmu akan tumbuh. Dan ketika iman kita tumbuh, ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan, tapi iman kita lebih besar dari kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan iman kita bisa melakukan, ya. Dengan iman ada solusi, ada jalan keluar. Dengan iman kita akan melihat kemenangan. Dalam iman kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan iman kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dengan iman kita akan melihat pintu-pintu dibuka, ya. Kesulitan-kesulitan ada, tapi kita akan melihat bagaimana iman itu akan mengatasi segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, Tuhan memberkati Anda semua. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ya Tuhan, tolonglah agar kami boleh membangun iman kami sendiri. Kami bertekad masing-masing membangun iman sendiri. Oh Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan orang lain membangun iman kami, tapi kami harus membuat komitmen, membuat keputusan untuk membangun iman masing-masing. Tuhan, kami bersyukur sekarang kami mengerti kesulitan datang, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Kami tahu kalau dulu kami selalu komplain, protes kepada Tuhan, tapi sekarang kami tahu bahwa itu semua bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, dan kami tahu itu semua untuk Tuhan hadirkan untuk melatih iman kepercayaan kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kerinduan untuk membaca Alkitab, ya, kerinduan untuk merenungkan firman-Mu setiap hari itu satu pekerjaan yang harus kami lakukan. Tolonglah berikan kami semangat, berikan kami kesukaan. Oh Tuhan, rasa butuh, rasa lapar dan haus, lapar dan haus akan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin sekalipun dalam dunia ini kesulitan tidak akan pernah berhenti. Dan kami percaya itu karena dunia ini memang sudah terkontaminasi oleh dosa. Dan dunia tidak akan pernah selesai dengan masalah-masalah. Namun bagi orang yang percaya, oh Tuhan, kami akan dimampukan untuk mengatasi semua masalah-masalah, persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga Engkau akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus akan memeteraikan pesan pastoral kepada umat Tuhan, umat kudus bertumbuh dalam iman, dan kami akan melihat anugerah pertolongan Tuhan. Berkati seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah.
pasrah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang